Lek kamu menganggap stres itu kamu buat happy, ya itu kan ada hal-hal baik yang akan datang ke kamu, yang itu kita nggak tahu apa gitu. Dibilangin hidupku tuh komedi. Kalau kamu mau membandingkan gitu ya, setiap karir itu kan punya challenge masing-masing, punya lebih kurangnya masing-masing, punya suka dukanya masing-masing gitu ya. Selama aku menjalani profesi, aku berusaha untuk tidak membandingkan Bob. Jadi ketika aku terjun di situ, ya wis aku tak nikmati. Apa enak gak enaknya akan tak nikmati. Where you going? Halo teman-teman pulang kerja, kembali lagi di podcast Pulang Kerja organized by Blog Akom. Hari ini kita akan membicarakan tentang switch career yang mana akhir-akhir ini sering dibicarakan dan viral lah. Dan ini saya mengundang salah satu teman, sahabat dan kakak ya kayaknya ya, Mbak Manda. Halo. Apa namanya? Podcast Pulang Kerja. Podcast Pulang Kerja, panggilannya apa? Ya teman-teman aja. Oh teman-teman, halo teman-teman, Blog A semuanya. Teman-teman pulang kerja ya nggak apa-apa. Oh teman-teman pulang kerja gitu ya, nemenin aku pulang kerja. Nah, teman-teman ini pengen tahu Mbak, siapa sih Mbak Manda ini? Sebenarnya sekarang ini kerja apa dan apa yang dilakukan untuk hidup? Hah? Apa yang dilakukan untuk hidup? Kok berat banget dorong-dorong ini? Ya kerjanya ya apa gitu loh. Oke. Kerjanya. Halo, kenalan ya oke ya. Halo semuanya, namaku Amanda Egatya. Aku adalah Corporate Communication Beyond Intermedia. Di Corporate Communication ini saya sebagai media relation lebih tepatnya, gitu. Apa terus kerjanya apa itu? Oke. Ini kerja yang sekarang. Iya, ngapain kayak goreng tempe kah atau seperti apa? Mungkin lebih ke bikin seblak gitu ya. Enggak. Jadi di corporate communication itu sebetulnya adalah tim public relation gitu ya dari corporate. Nah, saya sendiri tugasnya adalah media relation yang artinya memang ngurusin teman-teman media gitu ya, mulai dari press release, terus kebutuhan teman-teman media kan biasanya kan cari-cari liputan tuh, ada isu-isu apa, nah itu bisa ke aku kayak gitu, ataupun mungkin partners yang butuh kolaborasi gitu ya sama Beyond Intermedia kayak gitu, itu juga bisa aku bantu fasilitasi, tapi lebih memang concernnya adalah dengan kerjasama ke media-media, entah itu backlink, entah itu rilis kayak gitu-gitu sih, iklan misalnya. Tapi lihat aku dari ngundang Mbak Manda lewat DM Instagram itu kerjanya itu 8 pagi sampai jam 5 sore. Apakah memang untuk buat rilis ngundang-ngundang media itu sesibuk itu kah? Kalau ngomongin kerja hari-hariannya ya sebenarnya kalau misalnya untuk ngundang teman-teman media itu kita ada timeline-nya sendiri. Misal kalau ada event gitu ya, butuh teman-teman media baru nanti aku di request gitu. Nah selebihnya ya kita meeting kayak gitu, meeting entah itu meeting produk baru, entah itu kita meeting strategik kayak gitu-gitu. Nah terus juga selain meeting itu aku tadi mencari potensi kerjasama di media-media yang lain. Misal nih di Malang aku sudah kenal sama teman-teman media di Malang karena sebelumnya aku jadi jurnalis gitu ya. Ya temennya Bob di lapangan lah ya dulu ya. Kita dulu sering ketemu di Polres, ketemu di Balai Kota gitu ya. Sekarang ketemu di kafe. Sekarang ketemunya di kafe. Nah kayak gitu. Nah terus juga misalnya di Malang ini udah kenal nih. Nah terus aku harus cari potensi media baru nih, misalnya di sekitar Surabaya atau daerah Jawa Timur gitu ya, atau mungkin di nasional sekalian. Nah itu juga aku cari, dan itu kan harus riset itu kan juga butuh waktu yang panjang, analisis, terus juga kita kira-kira hal-hal potensial apa sih yang bisa dikerjasamakan selain dari rilis backlink ataupun dari iklan kayak gitu. Barangkali misalnya ada beberapa media itu yang juga request sama kita, Mbak kita mau pakai nih produknya Jagoan Hosting misalnya kayak gitu, kita bisa kolaborasi apa, nah kayak gitu-gitu. Dan juga biasanya mereka kadang-kadang, Mbak aku punya event nih sama UMKM gitu, kita bisa kolaborasi apa kayak gitu. Kerjaannya sangat kompleks ya. Kompleks, kalau jangan sedih. Dibanding zaman dulu kalau saya lihat cita-cita jadi guru ya semak ngajar toh. Sekarang ini kayak kerjaan modern jadi ya Mbak Yen ya. Betul, dan memang lebih banyak berpikirnya ya gitu kan, karena memang meeting itu kan kita diajak untuk berdiskusi bareng-bareng gitu kan, terus juga ini jalan keluarnya bagaimana, ini harus seperti apa kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih kompleks sebenarnya karena banyak mikirnya gitu loh. Ini 2 tahun ya? 1
tahun 7 bulan kalau nggak salah ya. Wah, 1 tahun Iya, 7 bulan. iya, Jadi hampir 2 tahun. apa? Corporate PR, communication, ya. corporate communication. Terus kalau saya lihat sampean dari 1 tahun 7 bulan, ukuran saya sampean itu settle ataupun sukses ya secara karir ya. Amin. Itu saya lihat di Instagram sampean. Sampean itu kayak pergi ke luar negeri ya. Ya, ke Thailand, ya kan? Oke. Nah, itu maksudku dengan sampean new employment di situ itu kok nggak dikesro kah sama kerjaannya gitu? Oh gitu. Sebenarnya kalau untuk ke Thailand itu aku murni liburan ya sebenarnya, bukan urusan pekerjaan teman-teman semuanya. Jadi aku benar-benar murni liburan kayak gitu. Cuman kelihatannya itu kayak kerjaan karena tuh bareng teman sekantor gitu kayaknya. Nah kalau sebenarnya tergantung aturan perusahaan ya. Kalau di perusahaanku sendiri kayak yang benar-benar kalau kita libur atau cuti itu memang nggak boleh diganggu kayak gitu. Jadi selama 6 hari aku pergi benar-benar nggak ada dari kantor tuh yang mengganggu urusan pekerjaan satu orang pun kayak gitu. Jadi ya santai aja. Cuman memang setelah liburan itu baru langsung udah kita kumpul aja di kantor, baru meeting karena kan 6 hari kita tinggal ya pasti ada beberapa project yang mungkin tertunda dan butuh masukan dari kita dan juga butuh pekerjaannya dari corporate communication ini sendiri kayak gitu. Tapi sebenarnya ya santai aja sih. Santai, Nggak diganggu gugat sama sekali, kita tetap jalan-jalan, happy makan-makan. Kerjaannya dulu ya, Mbak. Ya. Kerjaannya yang dulu. Terus Menjadi sama wartawan, ya jadi di dunia jurnalis. Ini kan sesuatu yang mungkin Mbak idam-idamkan atau mungkin saya pasti tahu lah para di dunia kita ya, jurnalis itu mengidam-idamkan waktu. Apakah itu suatu sampean bilang itu suatu keberhasilan sampean dalam berpindah karir sebagai PR consulting ini? Oke. Kalau untuk sebagai PR-nya sendiri, kalau aku bilang waktu luang, alhamdulillah ya. Maksudnya kalau kita ngomongin waktu luang ya, memang waktu kerjanya itu 9 to 5 sebenarnya. Jadi jam 9 sampai jam 5, kalau misalnya jam 8 aku di kantor ya jam 4 bisa pulang sebenarnya kayak gitu. Dan di Sabtu Minggu kita libur gitu ya. Terus di tanggal merah kita libur gitu ya. Sangat enak banget. Itu sangat enak gitu ya. Nah kalau dulu di jurnalis kan malah kita harus bekerja di saat itu karena itu adalah momen ya. Kita nggak boleh kehilangan momentum dan itu benar. Maksudnya di dalam pekerjaan sebagai public relation pun kita juga tidak boleh kehilangan momentum sebetulnya. Iya pasti dalam semua kerjaan lainnya. Sama gitu ya. Tapi kalau misalnya Bob bilang apakah ini adalah di waktu luang ini adalah pencapaian, kalau menurut aku sendiri pencapaian menurut aku adalah ketika aku di mana aku bisa belajar dan aku bisa mengembangkan diriku lebih. Kayak gitu dan aku bisa meraih cita-citaku gitu ya. Karena kan dulu aku kuliah di PR public relation, komunikasi. Nah, itu tuh aku memang pengen jadi PR gitu kan. Gimana caranya cuman aku nggak tahu saat itu. Nah, pun ketika aku menjadi wartawan, ada di beberapa bagian itu kan juga membutuhkan ilmu public relation ya, disadari atau tidak. Ya, pasti. Ketika kita ketemu narasumber, kita harus bisa berbicara yang baik, being nice, ya kan, being nice kayak gitu. Terus juga membangun hubungan dengan narasumber itu kan sebetulnya adalah part of PR gitu ya. Koreksi ya kalau saya salah, menurut dia aku. Nah kayak gitu. Nah dari situ kan aku belajar gitu ya. Oh ternyata jadi PR itu seperti ini. Dan ketika switching karir yang sekarang memang tidak di beberapa bagian itu aku tidak terlalu kaget untuk masalah komunikasi. Karena sudah ada dasarnya kayak gitu. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana caranya aku mendalami ilmu PR-ku ini biar semakin berkembang buat aku sendiri. Terus juga bisa memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain. Partnersku itu bisa seneng ngobrol sama aku, nyaman sama aku, secara profesional maupun secara pertemanan. Gitu. Siap, Mbak. Ngobrol di dunia jurnalistik ya. Saya melihat beberapa teman-teman saya atau teman-teman Mbak juga mungkin berdasarkan riset saya itu teman-teman itu ada yang keluar memang beberapa kali, ada yang keluar di luar dunia jurnalistik, dia pindah jadi pengusaha atau dia pindah menjadi guru atau kuliah, tapi ujung-ujungnya akan kembali. Dan ada satu teman saya tanya, kenapa kok kembali ke dunia jurnalistik? Karena ada suatu hal yang dia nggak bisa lepas. Dan itu membawa dia kembali lagi ke dunia jurnalistik. Nah, saya ngundang Mbak Manda karena Mbak Manda ini bisa saya sebut udah lepas dari dunia jurnalistik. Nggak akan
ke dunia jurnalistik lagi. Lah itu kenapa Mbak? Kok sampean tak anggap berhasil lah untuk switching karir ini? Amin ya, mudah-mudahan ya, karena kan kita ya tadi ya nggak ada yang tahu ya. Karena kita kan nggak ada yang tahu ya. Pokoknya ya mudah-mudahan gitu kan bisa stay, dan aku berharapnya stay sih gitu ya sekarang. Jangan salah, aku dulu itu pernah kembali ke dunia jurnalistik loh. Jadi aku mulai jadi jurnalis sekitar 2010-2011 apa aku lupa. Kemudian ya namanya turbulensi kehidupan gitu ya. Aku menyelesaikan kuliah, terus ibuku meninggal, jadi aku sempat off saat itu. Kemudian di tahun 2016 karena aku udah gak punya orang tua ya, jadi aku anak pertama, jadi aku harus fight, dan saat itu pekerjaan yang ada adalah jurnalis karena kembali ke kantor yang lama sebetulnya. Nah, kembali ke kantor yang lama dan ternyata mereka welcome sama aku. Terus habis itu aku mulai di situ, mulailah akhirnya aku, tapi dari situ itu aku mikirnya kayak yang masa aku mau jadi jurnalis lagi sih, aku pengen berusaha untuk mengembangkan karirku kayak gitu. Memang rencananya waktu itu, halah udahlah cuman setahun aja gitu ya jadi batu loncatan. Lah kok betah gitu ya. Lah kok betah gitu kan. Terus akhirnya aku udah mulai dari tahun 2021 ya. Covid waktu itu. Ingat Iya, pokoknya Covid itu ya. Nah, Covid itu aku sudah mulai mengurangi kegiatan di dunia jurnalis karena waktu itu aku terlibat sebuah proyek dengan Kemenkominfo waktu itu. Terus habis itu di situ berkaitan dengan dunia startup yang aku geluti saat ini. Di situ aku merasa kayak yang, lah aku ini udah nyemplung, kenapa nggak sekalian basah? Terus akhirnya aku mulai untuk ngontak CEO-ku yang sekarang jadi bosku. Aku bilang, aku mau belajar di tempatmu, gitu kan. Dia kaget, dan dia bilang, lah kamu gendeng tah, gitu kan. Kamu yakin gitu kan, karena kan di situ ada beberapa part-part ketika magang itu kan, sekarang kan magang itu kan macam-macam ya, ada yang unpaid apa segala macam. Kamu yakin mau menjadi anak intern, kamu yakin menjadi anak magang gitu ya? Gak gila ya, kamu ya aku digituin, kamu gak apa-apa ta gitu, karena kan bagi dia mungkin aku adalah jurnalis yang dianggap dia profesional, dan kok aku tuh mau loncat ke tempat yang lain, kok aku dari magang gitu kan. So aku bilang lah, masa aku mau belajar nggak boleh gitu kan. Akhirnya dia kasih kesempatan aku. Terus juga aku sebenarnya juga nggak nyangka kalau ternyata aku bisa di-hire sama dia as profesional gitu. Aku sebenarnya kayak yang waktu itu magangku udah mau habis kok ternyata loh ya rezeki ya, alhamdulillah di-hire. Terus akhirnya udah langsung off dunia jurnalis semuanya gitu. Leave group. Ada kata kunci tadi sampean sebutkan bahwa sampean ditinggal orang tua, sampean ada beban adik ya? Adik, tapi waktu itu kan adikku beasiswa, jadi nggak ini, cuman beban ke kehidupan sehari-hari aja, mau makan dipakai apa gitu. Dan aku tahu perusahaan yang sampean jurnalis sebelumnya itu sangat settle menurutku. Alhamdulillah. Ya kan? Dan sampean juga kebiasaannya mungkin sebagai orang yang wis penghasilannya saene, sebulan saene sih, pengeluaran saene, terus sampai tahun 2021. Ya kan? Dan itu berpindah. Itu kan pasti nggak ada penghasilan sama sekali. Iya. So untuk earning money waktu itu sama nggak memikir kah? Kalau sumpama aku switching karir, terus dengan kebiasaanku saene aku baru stick saene. Iya. Terus aku switching karir sih, magang sih. Apa sama nggak mikir untuk resiko itu? Gini, kalau misalnya untuk saat itu ya memang kondisinya lagi sedang sulit akunya. Tapi alhamdulillah karena aku terlibat proyek sama Kemenkominfo ini kan aku dapat gaji dari mereka gitu loh tiap bulan gitu. Karena memang proyeknya kita dikontrak karena proyek lepasan gitu kan. Nah saat itu aku hanya mengandalkan gaji dari dia. Tapi kalau misalnya ngomongin bayar listrik apa segala macam kan aku juga ada kos-kosan di rumah. Jadi aku nggak tak pikir gitu loh. Jadi karena kebetulan saat itu ya, makanya maksudnya Tuhan itu ajaib ya, kita nggak pernah tahu ya. Di saat itu tuh kosanku tuh lagi penuh banget. Jadi aku bisa menutup biaya operasional rumah itu dari situ. Sehingga untuk kebutuhan sehari-hari, aku mengandalkan hanya satu gaji itu aja dari Kominfo itu aja. Itu aku switching untuk hidupku sehari-hari sama aku tetap bisa nabung. Gitu. Aku memang orangnya boros tapi aku bisa nabung. Kayak gitu. Jadi aku memang sudah membiasakan ketika aku dapat uang berapapun itu aku selalu bagi dua. Mana yang untuk reward aku gitu ya, mana untuk reward aku, mana yang untuk aku tabung untuk rewardku berikutnya gitu. Karena aku orangnya mbak reward ya. Jadi kalau misalnya makan enak itu menurutku reward gitu. Kayak gitu sih, reward aku selanjutnya maksudnya bahwa aku mau liburan, nggak tahu mau aku belanja apa. Kayak gitu-gitu sih. Mungkin
mungkin selain materi ya, mungkin kan menurutku karir sampean di dunia jurnalistik, dunia kita kerja, dunia sampean kerja waktu itu kalau dilanjutin akan bagus loh. Sampean udah berapa tahun tadi? 11 tahun, 5 tahun, 6 tahun? Lebih sih kalau aku ya lebih sih, berapa ya? Aku nggak ngitung karena pada waktu itu kan aku juga sempat on off gitu ya. Tapi yang terakhir itu aku di perusahaan 3,5 tahun plus 2 tahun. Berapa deh itu? 5 tahun lah. Ya, katakanlah 5 tahun. 6 tahun, 7 tahun pasti yang tua akan hilang. Ya. Kita akan naik ke sana ke dunia yang di atas lah. Lah, sampean dengan 6 tahun pengalaman sampean tiba-tiba sampean keluar, itu taruhan yang sangat besar menurut saya. Oh ya. Terus iya tak. Itu taruhan yang sangat besar. Gak kerasa ya. Ya, nanti itu dunia yang bakal kita akan jadi pemimpin di situ nanti. Dan sampean melepaskan itu aku mau ini. Oh, aku melepaskan itu ya karena itu tadi kembali lagi ya Bob. Aku tuh anaknya senang belajar, senang berkembang, dan sebenarnya aku tuh mau keluar karena aku tuh nggak bisa diem. Aku karena pengen belajar, pengen tahu, pengen pinter lah ibaratnya kayak ngono. Jadi aku harus bisa, karena aku tahu kayak yang oh iya kayaknya aku mulai seneng, mulai merasakan ada passion di sini deh. Mulai aku merasakan ada ini di sini deh. Dan ketika ya itu tadi, ketika aku dapat proyekan itu aku ngerasa kayak yang kok aku tertarik ya. Ya wes aku nyemplung, ya udah sekalian aja basah. Gitu ya udah sekalian aja tak cari tahu ini ada apa sih, dunia ini apa sih. Apalagi startup itu kan mungkin hal-hal yang baru ya buat teman-teman semuanya gitu ya. Waktu itu ya. Iya kan saat itu. Ya udah sekalian aja tak cemplungin aja sekalian. Aku pengen tahu startup itu seperti apa, kayak gimana rasanya, dan ternyata kayak yang oh gini ya, ternyata dunia luar dalam tanda kutip dunia luar selain dunia jurnalis itu ternyata sebegini challenging ya, kayak gitu. Iya nggak capek. Challenging ya? menurut Nggak capek ya. Sampean nggak capek ya? Iku modelnya kayak sampean udah jadi junior, terus jadi senior, terus jadi junior mana? Enggak sih. Jadi gini ya, teman-teman kerjaku di kantor tuh jujur ya Bob. Beberapa itu sumpah ya, di beberapa divisi, hampir semua divisi malah aku sih paling tua. Karena anak kerja itu kayak yang di usiaku gitu ya. Malah ada beberapa anak-anak ketika aku magang, ketika aku mulai merambah dunia yang baru ini kan aku nanya sama mereka, ini apa gitu. Mereka sampai nggak berani marahin aku gitu kan. Aku sampai bilang, loh buat aku di dunia startup kalian adalah seniorku. Kalau aku salah kasih tahu, marah-marah gitu kan. Tapi kalau untuk dunia jurnalis mungkin aku seniormu, gitu ya. Tapi kalau di dunia yang baru ini aku adalah juniormu. Aku datang ke sini untuk belajar. Aku butuh petunjuk dan arahan dari kalian. Jadi tolong bimbing aku, kayak gitu. Dan aku nggak malu ngomong kayak gitu. Ya aku menemukan itu kayak kadang itu kalau kita dalam rekan kerja apa kita umurnya lebih tinggi ya. Kadang itu anak-anak yang umurnya lebih muda itu kayak sungkan ngeritik. Iya. Itu sampean terbuka di situ. Aku terbuka. Kalau aku bilang salah ya marahin aja. Kenapa enggak gitu? Karena sampean nol ya di situ. Iya, waktu dan itu masih aku nol. benar-benar nol, dan aku benar-benar kayak yang ya wes kasih tahu aku salahku di mana. Kayak gitu. Mbak, lah aku sendiri aku capek Mbak. Ketika aku wis paham dunia jurnalistik, paham media, aku gak paham sih sebenarnya. Banyak yang tak pelajari sebenarnya. Setengah perjalanan lah, mulai agak paham. Terus aku seret nol mana, sampean belajar mana. Iku sampean apakah enggak apa ya? Aduh balik mana kah? Podo angele. Kayak aku balik tahun 2016 yang lalu. Gini ya Bob, karena yang di mindsetku adalah sebenarnya aku pernah dapat quotes dari orang. Waktu itu aku pernah dapat quotes dari Bu Jack Deep. Waktu itu aku pernah syuting dia waktu aku zaman kuliah di Poltek dulu. Jack apa? Bu Jack Deep, tahu nggak Bu Jack Deep? Waktu itu dia lagi main para layang, terus aku ketemu dia. Di saat itu ketika aku wawancara, dia kan orangnya baik ya. Dia bilang, sejatinya hidup itu adalah belajar. Sampai kita mati nanti kita adalah belajar. Dari situ akhirnya aku kayak meratapi gitu ya. Oh iyalah, anak bayi aja bisa jalan karena diajarin ibunya, gitu kan. Gitu pun juga sekarang. Apa yang kita temukan itu adalah pelajaran. Sesimpel kamu jadi jurnalis gitu ya, kamu ada di pos kriminal, kamu kan awalnya gak ngerti nge-pos kriminal itu gimana, ya, Pak. Kamu belajar, sama. Jadi kayak yang apa yang aku hadapi sekarang, apa yang aku jalani sekarang, menurut aku itu adalah tantangan yang aku harus pelajari. Aku harus dapat sesuatu dari situ. Gitu misalnya, aku bisa menjawab tantangan ini, oke, aku berarti belajar sesuatu dari tantangan A ini. Gitu juga berikutnya. Itu selalu tantangan sih Bob, menurut aku. Diomong capek, kalau misalnya capek, jenuh,
yo apa ya, namanya manusia pasti ada ya. Cuman aku tuh selalu menganggap kalau misalnya capek tak buat ngeluh, itu aku akan tambah berat dan aku tambah stres dan yo wes nggak jadi apa-apa. Jadi kalau aku capek, aku jenuh ya tak kayak guyonan, ya tak kayak komedi karena hidupku komedi gitu. Aku ngono sih. Ya apa kamu stres? Maksudku gini, lek kamu stres, kamu beban, kamu kepikiran, yo sakit gitu kan. Lek kamu menganggap stres itu kamu buat happy, ya itu kan ada hal-hal baik yang akan datang ke kamu, yang itu kita nggak tahu apa gitu. Nah, gue kan ngono ae. Happy Mbak aja. Ambil aku tak mikir pertanyaan. Entah lah, kan dipikir. Tapi Mbak Manda ini nggak pernah capek ya. Dari dulu aku melihat Mbak Manda ini ketika aku capek, teman-teman capek, sampai sekarang ya. Sampai saya podcast lagi di gini, itu pasti untuk tenaga. Padahal mau tas mulai jam 5, ngehandle 2 acara dan tak jak podcast, aku wis capek. Sampe lho sik guyu. Iki sampean iki menutupi kestresan sampean atau seperti apa dari dulu itu? Aku tuh kalau misalnya aku capek gitu, maksudnya aku tuh gampang dilihat ya, karena aku kan tiap hari kan orang yang ceria. Ketika aku diem, itu indikatornya 2. Lek gak lapar, yo ngantuk, wis. Lainnya itu enggak. Dan kalau misalnya butuh konsentrasi penuh aja, itu baru aku menyendiri. Tapi setelah itu ya aku paling 1-2 jam, habis itu aku juga kembali lagi ke teman-teman dengan hai, halo. Jarang loh anak yang seperti itu. Masa sih? Iya jarang. Sepengetahuanku jarang. Ya nggak sih, ya kan kamu ngerti dewe kadang-kadang aku ya galak, tapi kan galaknya guyon ya. Corporate apa? Communication. Beyond kan sosmed ya. Ngalup kan sosmed ya. Nah, jadi Beon itu, lah aku malah promo nih, kamu apa lah yo? Enggak, pengen ngerti kerja sampean bukan promo nih. Oh, kerja jadi gini, Beon itu adalah holding company dari Jagoan Hosting, Ngalup sama Mebiso. Jadi dalam Beon itu ada 3 entitas perusahaan yang berbeda dengan core bisnisnya juga masing-masing berbeda. Nah, sampean di posisi sosmed ya? Enggak, di posisi corporate communication di Korkomnya. Jadi tim sosmed ada sendiri. Jadi di timnya Beon itu ada namanya BES atau Beon Super Team lah intinya yosiku. Beon Expertise Super Team. Nah itu ada corporate communication, ada sosmed, ada SEO, ada IT, ada data analis, kayak gitu-gitu. Nah aku di bagian corporate communication. Nah corporate communication ini masih dibagi lagi orangnya. Ada yang partnership, ada yang komunitas, ada yang media. Nah medianya. Oh, gitu. Dekono. Lah mau ceritanya kok sosmed? Hah? Kok sosmed expert? Kalau sosmed itu selain apa namanya, ya apa ya aku cerita nih. Jadi aku bingung malian. Jadi ceritanya aku pernah handling sosmed salah satu perusahaan di Jakarta. Karena dulu aku start belajar di magang itu dari sosmed, Bob. Oke. Aku belajarnya dari sosmed, terus habis itu aku mengembangkan skill sosmedku ini di perusahaan Jakarta itu. Aku remote dari Malang, dapat setahun, udah nggak terusin kontrak. Akhirnya aku fokus di Beon dan aku di public relationnya itu begitu. Iya, menghandle sebuah sosmed. Enggak, aku nggak megang sosmed sekarang. Cuma sosmed expert. Enggak, sekarang tuh aku malah wis gak ngerti sosmed karena aku bener-bener fokus di PR aja. Oh, fokus di PR aja. Tuh, fokus di PR. Karena wis gak megang apa-apa sosmed. Oke. Wis. Ukur 5 menit. Ya, kok aja nembak. Gak kerasa, Mbak. Berapa jam sih? Setengah jam, Mbak. Setengah jam, Mbak Manda. Sebenarnya ngomong Mbak Manda ini harus 1 jam ya. Arep. Aku kan senang-senang aja. Karena aku senang ngomong. Kerjaanku ngomong. Enggak, Mbak Manda. Terus ketika Mbak Manda sekarang sudah di posisi ini, karirnya baru ya, dan sekarang meniti dan hampir di puncak lah. Enakan di Mbak? Ambil karir yang sebelumnya. Sekarang kalau dibilang belum di puncak belum di puncak lah, masih meniti aku ya, masih menjajaki. Gitu ya, menjajaki dalam penjajakan inilah. Kalau untuk apa ya, kalau kamu mau membandingkan gitu ya, setiap karir itu kan punya challenge masing-masing, punya lebih kurangnya masing-masing, punya suka dukanya masing-masing gitu ya. Selama aku menjalani profesi, aku berusaha untuk tidak membandingkan, Bob. Jadi ketika aku terjun di situ, ya wis aku tak nikmati. Apa enak gak enaknya akan tak nikmati. Tantangan apapun tak jawab, aku akan berusaha menjawab. Jadi menurutku, karena semua itu adalah bagian dari perjalanan ya, bagian dari perjalanan hidup, perjalanan karir. Karena secara gak langsung kita akan dapat hikmah-hikmah yang itu juga ngaruh ke hidupnya kita.
Kayak gitu. Jadi menurutku itu adalah sebuah proses dan sebuah perjalanan yang harus dinikmati semua. Oke. Gitu. Mungkin terakhir Mbak karena waktu mepet ya. Mbak Manda setahun atau 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan atau 5 tahun atau 10 tahun terserah. Aduh, pertanyaanmu. Iku pengen lapo sih. Iya. Kalau misalnya kita Apa sih pengen sampean buat mana? apa ya? Itu tadi ya Bob, aku nggak tahu. Hidup itu kan muter ya, kita nggak tahu mau bakalan jadi apa gimana. Dan aku tuh berusaha untuk tidak berekspektasi ataupun bukan apatis ya aku, karena kayak yang aku tuh berusaha untuk aku tidak membayangkan untuk menjadi apa, itu kan jatuhnya ekspektasi ya, karena aku nggak mau dijatuhkan dengan ekspektasiku sendiri. Jadi aku lebih memilih ya aku menjalani apa yang ada sekarang gitu ya. Dan aja ditanyain Mbak Manda nggak pengen nikah, ngono kan? Ya bohong, kalau nggak pengen nikah ya aku pengen gitu kan. Cuman ya udah kita cuman ngikutin. Aku tuh lebih kayak ngikutin ke timeline Tuhan ya kayaknya. Karena kalau misalnya manusia punya timeline sendiri, tiba-tiba Tuhan berencana gitu kan, ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita cita-citakan, kita jatuh, kita kecewa, dan kecewanya kadang-kadang nggak sama diri sendiri, kadang-kadang kita ngerasa kecewa sama Tuhan. Itu yang aku nggak mau sih. Jadi kayak yang udah aku enjoy aja, aku menjalani apa yang memang harus aku jalani. Aku santai aja sih Bob, saja nih. Cuma mikir besok makan apa ya. Ya besok golput apa gitu ya, enggak lah. Wisata kemana, ngono Mbak ya, mikir sing enak-enak. Ya mikir sing enak-enak aja, aku mau kemana aja. Oke Mbak, kalau gitu dalam waktu setengah jam ini aku gitu. Dani kok dibilang, nggak usah dia nggak beban. Hidup ini adalah komedi. Oke, jadi teman-teman podcast pulang kerja, itulah cerita dari Mbak Manda yang selalu ketawa. Kalau gini loh, kalau rame lanjut part 2, kalau nggak rame tetep aja lanjut part 2. Aku arek ngototan, ngono loh, Bob. Sama closing guys. Sama closing. Nggak bisa closing, aku lanjut loh. Arek moto. Enggak kamu tuh. Aku gak kebiasaan closing. Menang aku. Ya, Mbak Manda wis tenang. Alhamdulillah, aku mencoba closing Mbak ya, diam Mbak. Teman-teman podcast pulang kerja, ya beginilah ceritanya Mbak Manda yang seorang pemudi biasa dari kota Malang yang switching career, terus kesedihannya yang seperti itu, akhirnya dia bisa liburan ke Thailand. Terima kasih. Makasih semua, dadah. Mbak Manda itu biasanya ngapain pas pulang kerja? Oke, kalau pulang kerja, aku biasanya kalau pulang langsung ke rumah biasanya tidur. Ngisi energi ceritanya, enggak sih. Tapi kadang-kadang aku juga ke teman-temanku yang lain. Jadi kayak misalnya aku nongkrong kafe, ketemu temanku ABC, atau misalnya ketemu sama temenku yang makan lalapan doang, hanya untuk sekedar ngobrol sharing, atau juga saya ketemu sama tanteku gitu ya, ngajak makan lalapan atau adik sepupuku kayak gitu-gitu. Karena waktu yang possible kan selain dari weekend itu juga di waktu pulang kerja, karena sebenarnya sejatinya kalau orang pulang kerja itu biasanya mungkin ke rumah dalam tanda kutip mungkin keluarga gitu ya, karena aku tidak punya keluarga gitu ya, keluargaku adalah teman-teman, jadi aku teman-temanku. Terus gitu. Apa tujuan kumpul sama teman-teman itu, sama sharing sama tante, teman-teman itu apakah Mbak ingin melupakan kepenatan di kerjaan atau seperti apa? Lah, kamu tau nggak dari nongkrong itu, aku malah kadang-kadang itu dapat tawaran kerjaan baru. Wow. Beneran itu. Terus kadang-kadang kalau misalnya kalau sama teman-teman yang dekat gitu ya, aku mendengarkan mereka deep talk, terus kadang-kadang aku deep talk tapi urusan pribadi kayak gitu. Kalau untuk urusan kerjaan ya nggak tak pikir ya, maksudku kalau udah selesai di kantor ya sudah gitu ya, kayak yang ya wis deep talk lebih ke kehidupan kayak gitu-gitu. Jadi sharing aja. Kadang drakor, jangan lupa drakor. Ya kan itu untuk refreshing kepenatan ini mungkin ya. Emang iya ya? Enggak pernah penat sampean? Enggak, iya aku biasanya santai-santai. Gini-gini aku ya pulang kadang ya guyon sampe kancaku ya biasa. Jadi kerja atau pulang kerja sama ya menurut sampean? Santai aja. Sama ya, di kerjaan ya guyon. Iya.